adapun nanti topik layanan yang kakak berikan itu terkait mengontrol emosi tetap stabil pada remaja. Nah, sebelum itu tujuan mengapa kita perlu mengontrol emosi supaya nanti setiap ada masalah dalam hidup kita bisa mengatasinya dengan baik, dengan secara etika dan juga moral dalam berperilaku yang baik. Sebelum saya masuk ke materi, saya punya tempat kerja dulu yang untuk melihat nih sejauh mana kalian tahu tentang emosi kalian. Jadi kakak akan bagikan dulu ya. Baik, jadi dari kalian kita untuk mengisi dulu ya lembar kerja peserta didiknya, ada 5 pertanyaan di situ. Dituliskan saja sesuai dengan pemahaman kalian, tidak takut salah. Baik, Kak. Ya, Kak. Bagaimana tadi? Sudah semua diisi? Sudah, Kak. Ya, disimpan dulu ya. Kalau begitu kakak lanjut ke materi berikutnya. Kakak akan cari saja ya terkait materi kita nih tentang mengontrol emosi tetap stabil pada remaja. Ya, topik kita adalah mengontrol emosi tetap stabil pada remaja. Nah, apa yang kita akan pelajari di sini? Nanti kita akan tahu apa itu emosi, mengapa menjaga emosi tetap stabil itu penting, apa saja jenis-jenis emosi dan bagaimana mengendalikan emosi kita agar tetap stabil. Kita masuk. Nah, apa itu emosi? Emosi merupakan perasaan intens atau reaksi yang ditimbulkan kepada seseorang atau suatu kejadian ataupun sesuatu hal. Nah, emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, ketika merasa marah ataupun takut terhadap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jika emosi itu sangat kuat, akan terjadi sejumlah gangguan terhadap fungsi intelektual, tingkat disasosiasi, dan kecenderungan terhadap tindakan yang bersifat tidak terpuji. Nah, maksudnya di sini adalah emosi kita tidak terkontrol bisa saja mengakibatkan hal-hal yang tidak atau hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan, dan pasti itu akan berpengaruh buruk kan terhadap kehidupan kita. Nah, kemunculan emosi seseorang bisa dikenali dari ekspresi yang ditampilkan seketika itu, baik dari perubahan wajah, dari suara, ataupun tingkah lakunya. Nah, di sini langsung ada macam-macam mengapa menjaga emosi itu, menjaga emosi tetap stabil itu penting. Yang pertama, menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Karena ketika kita melakukan sebuah aktivitas dan misalnya saja diri kita sendiri itu misalnya dalam keadaan marah, apapun aktivitas kita akan rasanya capek, ya kan? Kalau misalnya kita marah terus segala macam, makanya biar kita bisa menjaga emosi tetap stabil itu dapat membuat kondisi tubuh menjadi sehat. Lalu kedua, berperan besar pada kesehatan mental dan kognitif diri manusia. Selanjutnya, terhindar dari kesulitan menentukan suatu keputusan ataupun sulit untuk fokus. Nah, yang terakhir, menghindarkan kita pada kemungkinan malapetaka yang dapat terjadi. Jadi seperti yang kakak sebutkan sebelumnya, bahwa jika kita bisa menjaga emosi agar tetap terkontrol, maka aktivitas kita juga misalnya dalam berpikir ataupun dalam bertingkah laku itu tetap fokus, karena apa yang kita kerjakan tidak semerta-merta istilahnya buyar karena emosi kita tidak stabil. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain dalam pembentukan atau perkembangan jati diri. Manusia perlu memberikan respon atau ekspresi emosi tersebut sesuai yang dibutuhkan lingkungannya sebagai alat komunikasi nonverbal agar terhindar dari kesalahpahaman percakapan yang tidak diinginkan. Nah, apa saja jenis-jenis emosi? Nah, menurut kalian apa saja nih emosi yang kalian ketahui? Sebutkan nama dulu. Ya, baik Kak, nama saya Septria, izin menjawab jenis emosi
ada lagi? Silakan bilang. Iya, ada tersebut, ada marah, ada bahagia. Nah, jadi perlu kita ketahui emosi itu sebenarnya ada emosi positif dan negatif. Apa saja itu kalau emosi positif, misalnya rela, atau lucu, gembira, itu senang, nyaman, merasa ingin tahu dan lain sebagainya. Kemudian emosi negatif itu seperti apa? Nah, emosi negatif itu seperti tidak sabaran. Aku selalu pengen semuanya cepat-cepat. Nah, marah, kecurigaan, rasa marah, rasa bersalah, cemburu, dan depresi. Lalu bagaimana mengendalikan emosi kita tetap stabil? Nah, di sini kakak lihat kan kelihatan banyak banget dari segi marah, bosan. Jadi banyak macam-macam caranya. Yang pertama bisa melakukan pengalihan atau displacement. Jadi misalnya nih kita contoh singkatnya marah. Nah, jangan biarkan marah dulu. Kita coba dibilangnya melakukan pengalihan. Jadi ketika marah kita lakukan aktivitas lain yang mendukung. Misalnya kalau marah kita pergi duduk sejenak. Jadi supaya emosi kita itu mereda, tidak langsung apa ya gitu. Kedua adalah menyesuaikan kognisi. Nah, menyesuaikan kognisi di sini maksudnya ketika kita emosi kita tidak terkontrol, maka pemikiran kita tetap harus stabil. Bagaimana caranya? Nah, bisa jika sudah mengamuk atau bagaimana, tenang dulu sejenak. Jangan langsung tiba-tiba istilahnya agresif atau tambah bicara tidak jelas. Cukup tenang, diam, lalu bisa sabar. Selanjutnya ada model coping, lalu jangan menghukum diri sendiri, lepaskan berbagai hal yang sudah terjadi dan peran orang tua. Nah, untuk peran orang tua sendiri penting ya, karena di dalam perkembangan kita pasti akan ada selalu orang tua yang menjadi kunci penting bagaimana kita bertumbuh dan berkembang. Jadi peran orang tua di sini sangat perlu melihat bagaimana perkembangan anaknya, apakah memang ada hal yang perlu diatasi dari anak tersebut atau tidak. Kalian nanti bisa lihat yang kita bakal kirim PPT-nya. Kalian tadi ada juga dari Kataksis ataupun manajemen kebebasan dan juga psikolog. Lalu kalau menyesuaikan kognisi, nah bisa dengan berkhusus dan atau selalu berpikiran positif, empati dan altruisme. Model coping bermakna menanggulangi, menerima ataupun menguasai segala sesuatu yang terjadi dan bersangkutan dengan diri kita seharusnya dihadapi dan ditanggulangi sesuai kemampuan yang ada. Oke, sebagai penutup, individu yang mampu mengendalikan emosinya dengan baik, maka individu tersebut berarti cerdas secara emosional. Kecerdasan emosional merujuk pada kompetensi emosi seperti kemampuan untuk membangun motivasi, mengatasi frustasi, mampu berempati pada orang lain, serta menjaga keseimbangan antara akal pikiran dan perasaan. Oke, sebelum kakak masuk nih ke games, ada games ya. Ada yang mau bertanya dulu nggak sih terkait mengontrol emosi tetap stabil pada remaja? Silakan. Ada dijelaskan tentang model coping. Apa yang maksudnya model coping? Model coping itu maksudnya, langsung saja saya jawab ya. Jadi model coping ini maksudnya ketika kita sedang emosi, kita mencari cara sesuai dengan gaya kita. Misalnya dia emosi yang kayak sedih kan? Nah, cara kita misalnya kita suka mendengarkan musik atau kita suka menggambar. Nah, kita pakai cara itu untuk menanggulangi kesedihan itu. Jadi karena saya sedih, saya mau dengan musik ya supaya kesedihan saya itu bisa mereda atau hilang. Seperti itu. Jadi kita menanggulanginya atau mengubahnya dengan sesuatu aktivitas yang kita kuasai, yang kita sukai. Seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, langsung kakak coba. Nah, jadi di sini kakak memperlihatkan sebuah video. Salah satu cara supaya kita bisa mengontrol emosi tetap stabil adalah dengan melakukan journaling. Seperti journaling, kalau disimak ya video yang kakak tadi. Soal kehidupan.
ada yang bisa ngertiin sama gue? Atau kenapa sih kok semuanya harus terjadi? Well, semua emosi rasanya bercampur jadi satu. Mau nangis nggak bisa, mau marah susah, jadinya pendem aja gitu di dalam hati. Mungkin ada sebagian orang yang bisa cerita ke teman, ada juga yang diem, nggak tahu harus gimana. Mungkin update ke IG story, terus ya update ke close friend. Tapi apa ada update atau punya emosi dalam yang baik? Well, sebenarnya individual ya. Kenapa? Karena ya banyak mungkin bisa banyak. Terus kalau emosi negatif banget bisa jadi nggak baik juga buat kesehatan mental kita. Nah dari kayak gitu, mungkin lebih baik kalau misalnya kita belajar cara buat mengelola emosi. Karena sebenarnya ada berbagai macam solusi yang bisa membantu kita buat mengelola emosi supaya jadi sehat mental gitu. Nah salah satu caranya sama kayak dengan tulis itu dengan menulis alias journaling yang mungkin cukup bermodalkan pensil sama kertas doang. So, di video kali ini gue akan buat santai dan kira-kira dulu aja sebelum nonton video ini sampai habis. Karena di video ini gue bakal membahas soal journaling dan kejadian negatif yang gue rasain. Ngomong-ngomong tentang perasaan yang kita rasain, sebenarnya ngerasa sedih, marah, kecewa itu wajar. Apalagi kalau kita mengalami hal yang bukan kita nggak bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Nah, daripada jadi masalah, ada baiknya kita belajar mengelola emosi. Dan gak dilihat nih, journaling. Apa sih journaling itu? Well, journaling itu sebenarnya tulisan pikiran dan perasaan yang kita rasain tentang apapun ke sebuah pintu. Mungkin waktu kecil pernah punya buku diary, kan? Konsep journaling ini sama dengan yang kayak gitu. Bahkan ada banyak buku yang biasa misalnya Albert Einstein atau yang bekas-bekas terus kenapa journaling bisa bermanfaat buat kita? Manfaat dari journaling itu banyak banget itu bahwa journaling membantu mengatasi stres, menjaga kecemasan, ini ada berdasarnya. Karena ketika kita mengalami hal yang gak enak, kita bisa merasakan semua memori yang membuat kita gak enak itu emosi yang bagian otak yang ngatur intensitas memori. Ya sama-sama. Kalau udah kayak gitu, pasti kita baik. Kalau misalnya udah numpuk kan di otak kita, konotasikan bahwa stres, yang lo rasain sekarang. Menulis perasaan yang lagi kita rasain ini membantu orang yang yang ngebantu jadi emosi marah kalau kata seorang psikoterapis namanya Motivus, dia bilang kalau misalnya menulis itu bikin otak kita bekerja, khususnya bagian analytical dan rasional. Dengan kayak gitu otak bakal berusaha menulis juga membantu kita bisa sama apa yang lagi kita rasain dan kita pikirkan yang rasional adalah menyikapi apa yang kita alami karena kita bisa mengingat kembali so gak ada salahnya buat juga journaling memang dan melihat manfaatnya caranya gimana? Well ya Caranya gimana? Oke, jadi tadi ditanyakan caranya bagaimana untuk berjournaling. Jadi kakak sudah membagikan selembaran kertas buat adik-adik semua. Ya. Jadi kakak minta buat adik-adik sekarang ini pasti kan lagi banyak tugas kan? Jadi kakak pengen. Kan tadi katakan salah satu caranya kita mengatur emosi tentang stabil adalah dengan journaling. Journaling sendiri itu merupakan cara kita menuangkan emosi atau ekspresi kita, perasaan kita di selembaran kertas. Nah, jadi kakak sudah bagikan masing-masing. Adik sudah dapat kertas semuanya kan? Sudah. Oke. Jadi kakak minta sekarang dalam sepekan ini coba luapin aja semua emosi kalian di dalam kertas tersebut. Mau itu ya marah, jadi bahagia, senang selama sepekan ini. Keluarin aja semua. Nanti tidak perlu di sana ya teman-teman karena ini bersifat
emosi-emosian tadi kalian simpan dalam diri. Kalau menumpuk itu tidak baik tidak baik buat kesehatan. Jadi ini merupakan suatu kesempatan yang bagus buat kalian buat ngeluarin unek-unek itu. Kira-kira beri waktu. Mungkin bagi kalian yang belum terlalu biasa menulis, bisa juga dengan menggambar, bisa membuat mandiri, jadi bisa juga gambar apa? Bagaimana sudah semua nih mobil emosinya? Bagaimana perasaan adik-adik setelah menuangkan perasaannya di sekitar kertas ini? Lega. Mungkin bisa adik siapa namanya? Alicia Kak. Alicia. Oke, silakan berdiri. Coba jelasin sedikit aja apa yang Gira dapatkan dari setelah menuangkan perasaan ini di sekali kertas. Perasaan saya Sepertinya sangat emosional ya. sampai saya bisa tertawa lagi. Terima kasih kak. Sama-sama. Baik, kakak masuk ke games kedua, yaitu terkait emosi apa yang paling dominan di diri kalian. Jadi di sini yang diperlukan kalian semua punya HP tidak? Ya. Angga tidak punya. Jadi nanti HP-nya itu dipakai buat menghitung, nanti pakai buat kalkulator. Manual dong. Boleh, kalau manual juga kalau tidak ada bisa pakai pensil tulis misalnya. What is your strongest emotion? Each of us expresses their Jadi ini mohon maaf ya masih tes bahasa Inggris, jadi kakak berusaha nanti terjemahin. emotions different. While some show more of happiness, others show more of anger. So which one drives you? It's time to find out with another striking quiz from 1 billion tests. Are you ready? Just choose your answers and count your stars. Nah jadi kita akan ketahui bahwa emosi orang itu berbeda-beda. Ada yang emosi dominannya itu bahagia, ada yang emosinya sedih, atau emosi yang kaku dan lain sebagainya. Jadi di sini di permainan ini kita akan mencari tahu emosi dominan kalian itu apa sih. Jadi nanti bakal ada 10 questions and 5 seconds to decide. Jadi nanti bakal ada 10 pertanyaan dan kakak berikan waktu 5 detik untuk memilih ya. Dari satu pertanyaan itu ada beberapa opsi. Kalian nanti pilih. Remember to let me know about your results in the comment section below. Shall we start? How often? Bagaimana dari sudah siap? Gitu tekan saya kalau. Oke, pertanyaan pertama. Seberapa sering kamu menangis? Do you cry? All the time. Here and there. Practically never. Nah, seberapa sering kamu menangis? Option pertama setiap hari, kedua kadang-kadang, untuk ketiga jarang. Karena itu masuk kadang-kadang. What was the last thing that made you Ingat dulu ya, ingat jawaban kalian. for your answers in the comments? Catch the stars. 2, 1, 3. Nah, jadi buat teman-teman yang pilih option pertama dapat bintang 2, lalu yang kedua option kedua bintang 1 dan yang terakhir bintang 3. Catat di HP kalian kalkulator atau kertas kalian. Bintangnya. Oke ya. Question number Pertanyaan yang 2. kedua. What do you do when a friend sends you a funny meme? Repost it.
Laugh until milk comes out my nose. Smile. Pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan ketika temanmu memberikan postingan lucu? Yang pertama, ya kamu repost atau kamu bagikan ke orang lain. Kedua, tertawa terbahak-bahak. Atau yang ketiga, hanya tersenyum. Memes are becoming a truly important part of how Kita lihat berapa yang lainnya. How often do you use it? Your stars. 2. Oke, yang posisi pertama dapat 2 bintang, kedua 3 bintang dapat sama 2 bintang. Oke, pertanyaan ketiga. Sudah semua kan? 3. If you're angry, are you more likely to cry or yell? Cry. Yell. Neither. Pertanyaan ketiga, jika kamu marah, apakah kamu lebih sering menangis atau jengkel? Oke, jadi optionnya yang pertama lebih sering menangis, jengkel atau tidak keduanya. Jadi yang tidak keduanya maksudnya kalau kamu marah itu kamu tidak sedih, kan kamu tidak menangis, kamu juga tidak jengkel, mungkin malah tambah bahagia atau kedua jengkel. What Jengkel. was the last thing that made you angry? Oke, bintangnya Gets 2 stars. Yelling gets 1 star. Neither of them gets 3 stars. Question number 4. When something scares you run away. ketika kamu melihat sesuatu yang menakutkan, apa yang kamu lakukan? Yang pertama, kamu langsung lari, atau kamu menghadapinya, kamu sudah ketakutan, atau yang ketiga kamu mencari pertolongan. What was the scariest thing you ever experienced? Did it scare you to death and send chills down your spine? Running away gets 2 stars. Facing it gets 1 star. Looking for help gets 3 stars. Question number 5. Pick a movie genre. Action. Suspense. Comedy. Did you know that there are more than 2? Oke, jadi pertanyaan ketiga, genre movie yang kamu sukai. Pertama action, atau suspense itu ya menegangkan, atau komedi. 100 movie genres in cinematography. Action gets 1 star. Suspense gets 2 stars. Comedy gets 3 stars. Question number 6. Which of the following are you most afraid of? Never being happy. Hurting someone I love. Losing all of the wonderful things in my life. Jadi di antara ketiga ini mana yang paling kamu takuti? Yang pertama, takut tidak pernah merasa bahagia. Kedua, takut menyakiti orang yang kamu sayangi atau kamu sayangi. Yang ketiga, kehilangan sesuatu yang bermakna di kehidupan kita. Are you enjoying our videos as much as we enjoy doing them for you? Share this quiz with your best friends so that they can enjoy our tests too. Here are the stars. 2, 3, 1. Question number 7. Which color do you feel best represents you? Warna apa yang menurut kamu paling cocok mendeskripsikan diri kamu? Blue. Warna merah kah, kuning, atau biru? Do you prefer it in your clothes or in the interior? Red gets 1 star. Yellow gets 3 Itu warna stars. merah, Blue oke. gets 2 Kalau stars. representasi kuning. Question number 8. Has somebody ever told you that your eyes sparkle? Apakah orang pernah mengatakan, ih kayaknya kamu berbinar-binar deh, penuh cahaya? Yes. Iya. Tidak? I don't know. Tahu. Sparkle, sparkle, little star. How I wonder what you are. Catch the stars. 3, 1, 2. Question number 9. Do you often get into fights with friends? Yes. Apakah kamu sering berkelahi dengan temanmu? Atau punya konflik? No. Yes? No? I get in about an average amount of time. Maka kadang-kadang. How do you think how many close friends can one person have? Your stars. 1, 3, 2.
Question number 10. How long does your sadness usually last? A few hours or less, Apa biasanya kesedihan kamu itu berganti atau menghilang? weeks or more. Nah, beberapa jam, hanya beberapa jam, 1 hari, atau yang terakhir 1 minggu atau bahkan lebih. Are you sad now? Watch another quiz from 1 Million Tests and we promise your sadness will disappear. Your stars. 3, 1, 2. Yahoo! You did it! Are you ready for the results? Just add up your points and let's see what you got. Jadi, sekarang kakak beri waktu untuk menjumlahkan semua poinnya. Dan nanti kita lihat bareng-bareng apa sih emosi dominan kalian. Bagaimana, Dik? Sudah? You got from 10 to 13. Okay. Anger. It's not that you're angry all the time. It's just anger. It's not that. Baik, jadi yang dapat poin 10 sampai 13 emosi dominannya adalah marah. Tapi ini bukan berarti bahwa kalian itu marah sepanjang hari, oke? You're angry all the time. It's just that when you get angry, you get Ini very. cuman kalau kamu merasa marah, kamu langsung marah sekali. Jadi seperti itu, ya. Bukan berarti setiap kali marah maka marah. Very angry. If you channel your anger to fight for what's right, Tapi kelebihan dari memiliki sifat marah ini, nah misalnya kalian dalam sebuah perkelahian, kalian bisa membela kebenaran atau membela keadilan secara benar-benar ingin mendapatkannya. Nah, jadi potensi marah ini bisa juga untuk merubah dunia itu karena kita selalu ingin merasa mendapatkan kebenaran atau in fact, you have the potential to make big ini changes saya in your ulang life. lama. You Oke, got from untuk 14 yang to dapat 17. 14 sampai 17 adalah takut. Situations that give you anxiety. Jadi kamu tidak memahami terlalu memahami situasi kalian kenapa tiba-tiba merasa cemas. Ini perasaannya seperti itu. 9. Fear is not something you handle well. Jadi kamu kalau merasa takut, kamu kurang bisa mengaturnya atau mengelolanya. Selalu merasa cemas tiba-tiba, tapi tidak tahu bagaimana When mengatasinya. you're afraid of something, all you can think about and feel is fear. It is super intense for you, and when it strikes hard. Remember, facing your fears is the only way to free yourself from these feelings. Jadi kalaupun kita merasa takut atau merasa cemas, nah di sini kita perlu merasakan kebebasan itu, jangan terlalu jatuh kepada ketakutan kecemasan itu, cobalah untuk berani menghadapinya. You got from 18 to 21. Lalu untuk 18 Sadness. sampai Highs are 21 high, but your adalah lows are emosi dominan adalah sedih. good low. When you get sad, it hits you deep into your core. You have periods of prolonged sadness where you feel like it's consumed. Nah jadi bagi yang dominannya itu sedih, semisalnya dia sedang bersedih, emosinya itu lebih kepada menangis, untuk menumpahkan emosinya lewat air mata. Dan cara seperti itu adalah cara mereka untuk bisa merasa bahagia. Jadi kalau menumpahkan masalahnya tersebut di air matanya. But once it has passed, you feel much better. Tapi setelah kalian You sudah got from menangis, 22 to 26. kalian akan merasa lebih baik karena emosi itu sudah kalian tuangkan dari nangis tadi. Shyness. 22 sampai 26 adalah malu. You have a shy demeanor about yourself and you are known for being quiet. Jadi ini emosinya lebih kepada ya maulah diam atau malu-malu lah menunjukkan diri di depan umum. You lack some confidence in yourself, but you're actually really wise and intelligent. Tapi untuk yang malu ini, walaupun kamu kurang percaya diri ya di depan publik, tetapi sebenarnya orang yang memiliki karakter ini itu bijak dan sebenarnya pintar. Hanya saja dia terkadang butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya Intelligent yang person. luas. Don't play that down. You got from 27 to 30. Happiness. You are a brilliant and happy person. Not only is that what you feel the strongest, it's also what you feel the most often. Jadi emosi ini adalah emosi yang
kamu selalu merasa bahagia setiap melakukan aktivitas paling sering, dan kamu merasa kalau kebahagiaan itu adalah kekuatan kamu. You are sunshine trapped in a person, and everyone around you feels the benefits Kamu of itu it. bisa menjadi motivasi buat orang lain, jadi ketika orang lain melihat kamu, jiwa kebahagiaannya itu ikut tertular ke mereka. What result did you get? Please tell us about it in the comments section below. Thanks for watching, and don't forget to click that subscribe button for more cool tasks. Oke, jadi kakak mau tanya nih, siapa yang dapat bintang dari 27 sampai 30? Kalau gitu siapa yang dapat dari emosi dominannya malu? Udah benar tidak itu rasanya kayak sesuai yang dideskripsikan. Iya, malu banget. Tapi jangan melakukan. Kalau emosi marah, ada? Ini. Emosi apa tadi lagi ya? Sedih. Wah, banyak sekali. Apa sampai 21? Ya, pokoknya begitu. Oke, di depan buat apa nih? Oh, siap. Takut tak? Takut ya? Jadi kerja, anggap saja bahagia. Nah, jadi dengan mengetahui emosi kita ini, nah kita bisa misalnya dalam menghadapi suatu masalah, kita bisa mendominasinya dengan cara-cara yang tadi. Oke, bagaimana adik-adik, seru kita dirinya? Ya, jadi saya mau kalian lagi karena ada beberapa evaluasi, coba isi sesuai dengan tadi. Ya, jadi sebelum teman-teman kirim menggunakan kakak Dika, kakak akan menanyakan sebuah motivasi singkat. Excuses sound best for the person that's making the money. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity party. Wake your ass up. Awaken the beast inside. Anybody who's determined to do something wants something to be different. It will eventually be different. Some of y'all running around talking too much. Shut up and do some shit different. Excuses sound best to the person that's making them up. Stop bullshit. You're gifted, you're talented. God has much bigger plans for you in your life. Everything around you is going to change as soon as you change. What changed? I changed. I stopped being a victim. I stopped saying I gotta wait for good things to happen. And I said I'm gonna thrive. I'm going to fight. I'm going to work. I'm going to press forward. I'm going to learn. I'm going to do everything in my power. Every single day. I'm going to do everything in my power to become a victor, not a victim. Let me say this before I move forward. And I can't explain it to the rest of you. Winners win and losers lose. Pemenang menang dan pecundang akan menjadi pecundang. Listen, you don't have support. That's it. You don't know the best way. Years, that's a lie. Or you're too old, or you're too young. Of course, you're too old or too young. Lie. We have control. Anything. Our day. Start playing with it. You always want to blame other people. That's the problem. You never look at yourself in the mirror and say, you let you die. Until you get to that point, you let you die. You need to tell you no more TV, no more snacks, no more dessert, no more working out now, no more alcohol, not right now. You need to tell you that you own something. Change your mind, and it's going to change your life.
It's all in the way you think. It's all in your mind. So cast down the worries, burn them down, and live the truth. Go out. It takes both emotion and logic to reach your maximum potential. Because emotion and logic will both reach their limitations. And when one fails, you need to rely on the other. When it just doesn't make any logical sense to go on, that's when you use your emotion, your anger, your frustration to push you to say, I don't stop. When your feelings are screwed and you've had enough, when you think you are going to break emotionally, override that emotion with concrete logic and willpower that says, I don't stop. Fight weak emotions with the power of logic. Fight the weakness of logic with the power of emotion. Ya, sekian.